Ada mahasiswa UNY itu yang kemudian dalam tanda kutip ditakut-takuti, diancam gitu, ditarik KIP-nya karena mengkritik soal kenaikan UKT. Jadi memang Nadiem ini keinginannya adalah untuk dalam tanda kutip dipandang oleh teman-teman di DPR mengkomersialisasi pendidikan dengan kemarin sempat ramai kan bahwa anggota DPR dituduh jual beli KIP begitu. Temuan lu satu anggota DPR bisa dapat berapa ratus KIP? Artinya sebetulnya ya ada peran Kemendikbud yang besar. Jadi bukan hanya universitas saja yang misalnya dalam tanda petik sekarang keliru ya. Halo semua, jumpa lagi dengan Bocor Alus Politik dengan gua Husein Abri Dongoran. Gua Irwan. Francisca Kristirasana. Nggak ada Yo ya? Nggak ada Yo. Kurang lengkap gitu. Yo itu udah milik Uncle Pram. Lagi Mana cuti ya dia kayaknya. ya? Lagi cuti healing, dia makan santan-santan terus. Ntar lagi asam urat kayaknya dia tuh. Pantes darah tinggi dari kemarin. Nggak boleh di-cut ya, produser, awas gitu. Jangan lupa subscribe akun YouTube tempo.co. Dan teman-teman yang ingin membaca majalah Tempo silahkan klik di link di deskripsi di bawah ini. Dan jangan baca dan sebarkan konten bajakan. Betul? Kok lu kayak rektor hari ini, Sen? Ya harus rapi, Rapi gitu ya. klinis. Gue kayak mahasiswa nggak? Mahasiswa. Tapi udah kayak Nadiem juga sih. Ini kayak calo aja. Calo KIP. broker. Jadi kita mainnya apa nih? UKT ya? Iya, Ya, karena udah broker. penampilannya udah merepresentasikan kan. Ya, dosen, mahasiswa. Nah, ini orang tua. Calo, broker. Orang tua yang kepusingan dengan UKT ini nih. Iya, benar. Jadi UKT nih, siapa dulu nih? Gua, lu, atau Erwan, Ca? Gimana kan bermula dari dosen kan, bukan Iya. dari dosen sebenarnya. Oh, iya. Dari kampus lah kira-kira. Jadi kita mulai dari itu mungkin ya, hari Selasa kemarin Nadiem kan dipanggil oleh Komisi 10 DPR, yaitu komisi yang membidangi pendidikan di situ. Nah, di situ bisa dibilang Nadiem diserbu dari segala penjuru mengenai derasnya kritikan terhadap kebijakan dia, yaitu Permendikbud nomor 2 tahun 2024. Apa itu Permendikbud itu? Di situ mengatur soal perhitungan untuk kenaikan UKT dan IP ya. IP, ya. UKT itu kayak biaya semesteran, IP itu adalah kayak biaya uang masuk, uang pangkal lah kayak gitu. Nah, yang jadi permasalahan adalah ini ujuk-ujuk UKT harus dibayarkan bagi mahasiswa yang baru. Artinya misalkan Cica nih sebagai orang tua nggak tahu nih di kampus itu nilainya berapa, begitu anaknya masuk jadi kampus tiba-tiba harus bayar yang sangat besar begitu. Makanya kan timbul gejolak di berbagai universitas ya, dari Unri juga, Unsud, mana lagi Umbrau ya. Wijaya, UI juga UNY. termasuk ya, UNY juga. Itu menjadi sorotan mereka. Karena memang tidak pernah ada sosialisasi begitu. Dan kenaikannya luar biasa. Luar itu yang biasa. menjadi problem. Ya, di Unsud itu bahkan sampai 500%. Ya. Yang golongan 3 sampai 7 itu ya. Betul, dan diperluas golongannya kan untuk kenaikan UKT ini. Yang dari yang tadinya golongan 1 sampai 7, ada yang diperluas dari golongan 1 sampai 12, dan range yang lebih lebar inilah yang kemudian menimbulkan kenaikan UKT yang begitu tinggi. Betul. Lalu sebetulnya apa ya problemnya, Chen ya? Siapa yang salah kira-kira dari Jadi gini, Wan. Jadi gue ketemu beberapa pejabat di Kemendikbud ya cerita bahwa Permendikbud itu memang disiapkan oleh Kementerian Pendidikan sejak tahun lalu begitu. Dipenuh, udah lama digodok, ya. lalu berkoordinasi juga dengan menteri dan tim SKM-nya dia kan, staf khusus menteri begitu untuk membuat kebijakan ini begitu. Akhirnya di bulan Februari keluarlah Permendikbud nomor 2 tahun 2024. Dari Februari, Maret, April itu mulai turun tuh ke kampus-kampus. Nah, di pasal 8 itu untuk UKT di Permendikbud itu, setiap PTNBH, kampus-kampus yang ingin menaikkan UKT-nya atau membuat kategorisasi seperti itu, harus berkoordinasi dengan Kemendikbud. Ya. Bukan hanya harus, tapi meminta persetujuan. Oh, itu ada dua ya. Ya. Kalau yang PTNBH itu harus konsultasi. Kalau PTN yang BLU atau Satker itu harus persetujuan. Persetujuan Itu ya? itu diatur seperti di Permendikbud. Nah, sebelum bulan Mei atau sebelum
rame-rame ditolak oleh masyarakat, itu seluruh kampus mengirim tuh draft-draftnya itu ke Kemendikbud. Dan pejabat Kemendikbud di bawah Dirjen Dikti itu memparaf, artinya mensetujui semuanya, Cak, begitu. Artinya kan memang mereka dengan sadar mengamini nih adanya kenaikan-kenaikan UKT ini termasuk IP. Nah, setelah itu barulah timbul gejolak di bulan Maret April lah ya, sekitar itu. Setelah timbul gejolak, dipanggil-panggilin lagi tuh kampusnya tuh, termasuk Unsud kan. Salah satunya Unsud. Salah satunya Unsud. Unsud itu wakil rektor satunya cerita via WA ya, dia bilang memang 2 kali ke Kemendikbud dan akhirnya aturan itu direvisi oleh mereka. Nah, ada yang aneh kan, masa lu sudah membuat suatu SK rektor, timbul gejolak, ada lagi konsolidasi atau minta bertemu dengan Kemendikbud lalu direvisi begitu. Artinya lu ngitungnya memang apa sih sebetulnya yang dipertimbangkan begitu. Makanya kan kemarin juga disoroti habis-habisan tuh UKT sama Komisi 10 DPR. Betul. Tapi memang ada 3 masalah yang membuat UKT ini menjadi rame ya. Yang pertama, UKT itu sudah di-spill sama Hussein tadi. UKT itu pengumumannya baru muncul padahal sudah ditandatangani sejak lama. Itu setelah mahasiswa sudah diterima di kampusnya. Mahasiswa baru diterima di kampusnya. Yang kedua, tidak melibatkan unsur mahasiswa dalam pengambilan kebijakan UKT baru gitu. Dan yang ketiga yang paling parah adalah kenaikan UKT di berbagai kampus itu naiknya tidak main-main gitu, sangat signifikan. Iya, sangat signifikan. Gitu. Itulah yang menimbulkan gejolak itu. Asas partisipasi publik itu semakin dipandang sebelah mata ya. Bahkan untuk UKT aja kampus-kampus sudah tidak melibatkan BEM atau apa begitu. Kayak mirip-mirip DPR aja ya, membahas undang-undang nggak mengundang partisipasi publik secara instan gitu. Dan sebetulnya kalau kita lihat ya, UKT itu kan dasarnya itu adalah BKT ya, biaya kuliah tunggal. Betul ya. Nah, biaya kuliah tunggal ini ternyata lagi-lagi sebetulnya mendapatkan persetujuan dari Kemendikbud. Artinya sebetulnya ya ada peran Kemendikbud yang besar. Jadi bukan hanya universitas saja yang misalnya dalam tanda petik sekarang keliru ya untuk mengusulkan UKT. Tapi juga ada peran Kemendikbud karena mereka mendapatkan persetujuan, terutama untuk kampus-kampus yang statusnya adalah BLU atau Satker ya itu. Ya, dalam hal ini kan artinya di DPR juga Nadiem kan disorot ya. Menteri Nadiem dibilang mengkomersialisasi pendidikan begitu. Itu kan sudah terlihat juga dalam Permendikbud tadi, dan mereka juga menyoroti itu. Sebelumnya kan ada pembahasan RUU Sisdiknas. Di pasal 58 di RUU Sisdiknas itu tertulis Menteri Nadiem atau Kemendikbud itu ingin ada partisipasi publik dalam hal pembiayaan bagi kampus-kampus yang ada di provinsi ataupun kabupaten kota begitu. Nah, gue ngobrol sama beberapa Komisi 10 ya, itu memang keinginan Nadiem untuk naruh pasal itu di 2022, tapi Komisi 10 DPR itu nggak mau tuh itu barang masuk itu karena nanti akan membuka atau jadi cantelan hukum. Misalkan kampus-kampus ini makin semena-mena tuh ngajuin naik itunya kan. Buktinya yang tadi aja Permendikbud aja sudah diteken dulu lalu dievaluasi. Apalagi kalau misalkan ini undang-undang. Undang-undang, betul. Nah, gimana kalau misalkan undang-undang ini sah menurut mereka membatalkan ramah kan perlu MK dan seterusnya begitu. Makanya kalau menurut orang-orang Komisi 10 caranya Nadiem adalah agar pembiayaan itu masuk, partisipasi dana publik itu masuk adalah melalui Permendikbud itu begitu. Tapi ada yang menarik soal pemanggilan Nadiem di DPR itu. Gimana? Jadi sebelum mereka rapat dengan pendapat, biasa ya itu ya, kan ada rapat di ruang VIP. Ini pertemuan informal lah. Nah, ada sejumlah politikus di Komisi 10 termasuk salah satunya petinggi Komisi 10 atau Komisi Pendidikan pimpinan Komisi 10 itu bercerita bahwa di dalam pertemuan informal di VIP room itu Nadiem ditanya atau Komisi Pendidikan DPR itu meminta Nadiem untuk membatalkan Permendikbud nomor 2 tahun 2024 itu. Nah, tapi kemudian ada paradigma yang berbeda antara Nadiem dan politikus di DPR saat itu ya. Jadi memang Nadiem ini keinginannya adalah untuk dalam tanda kutip dipandang oleh teman-teman di DPR mengkomersialisasi pendidikan dengan itu tadi melibatkan partisipasi orang tua. Alasannya adalah di Indonesia ini banyak sekali orang yang mampu lah ya, orang yang mampu dan kaya gitu untuk mendanai pendidikan tinggi gitu. Makanya dibukalah ruang untuk
Kemudian golongan-golongan tinggi untuk orang tua membayar lebih mahal. Ya, jadi golongan 3 sampai 8 itu kan lebih drastis. Betul. Gitu. Jadi ada semacam subsidi silang gitu. Nah, DPR melihat paradigma ini kebalik gitu ya. Seharusnya mahasiswa atau ya rakyat gitu ya, itu menempuh pendidikan dengan murah, berkualitas, dan aksesnya gampang. Betul. Gitu. Bukan semakin tinggi semakin mahal biaya pendidikan gitu. Jadi ada semacam gap paradigma gitulah antara Nadiem dan saat itu menurut teman-teman di Komisi 10 dengan para politikus di DPR gitu. Dan yang menjadi problem itu kata mampu itu loh. Jadi seolah-olah semuanya mampu. Iya memang betul mampu, tapi kalau misalnya mampunya itu dengan meminjam dari orang lain, lalu kemudian hutang sana sini, ya memang bisa dikategorikan mampu. Tapi kan ada problem berikutnya gitu loh. Nah, ini yang tidak dilihat secara komprehensif oleh Nadiem menurut orang-orang di DPR ya, itu kemarin itu ya. Dan Nadiem ketika di VIP Room itu sudah bilang bahwa dia akan mengkaji ulang, merevisi atau melihat lah apakah kenaikan ini memang rasional atau tidak ya di Permendikbud nomor 2 tahun 2024, dan ada kemungkinan untuk itu bisa dibatalkan. Ya, direvisi, dan itu kan sudah masuk di hasil rapat Komisi Pendidikan. Betul, ya. Poin itu tercatat bahwa meminta Kemendikbud untuk mengevaluasi atau merevisi Permendikbud nomor 2 tahun 2024. Nah, Sen, lu kan sama Irwan kemarin ngobrol sama beberapa pejabat di Kemendikbud. Ada upaya komersialisasi di Kemendikbud beberapa tahun belakangan, itu gimana tuh? Gue jelasin sedikit dulu ya, selebihnya Erwan. Jadi selain dengan pejabat Kemendikbud, gue ngobrol sama Komisi 10, Komisi Pendidikan. Mereka menyoroti soal magang merdeka, itu termasuk komersialisasi pendidikan. Kenapa? Karena kan apa yang lu pelajari di kampus itu belum tentu linear apa yang lu dapatkan tempat magang. Kan dengan janji-janji soal 22 SKS kalau gue nggak salah ya itu. Ya itu juga belum tentu masuk dengan apa yang menjadi kurikulum atau pemikiran Nadiem itu soal magang merdeka itu begitu. Nah gimana Wan? Kalau info lu? Komersialisasi atau kapitalisasi ya sebetulnya kira-kira kayak gitu. Sebetulnya kalau kapitalisasi kampus ini sejak lama, sejak zamannya BHMN ya. 2000 sekian ya itu ya. Bahkan tahun 99 itu idenya itu. Lalu kemudian kan BHMN ini kemudian dibatalkan kan di MK. Tapi hidup lagi dengan ruhnya yang sama, yaitu PTNBH. Nah, ruh PTNBH itu adalah ingin mendapatkan pendidikan yang berkualitas, tapi harus mandiri juga karena APBN semakin kesini dikurangi untuk kampus kan. Misalnya untuk perguruan tinggi itu sekitar 0,9% kalau tidak salah ya. Ya, betul. Dari mandatory spending itu ya. Dari 20%-an itulah kalau tidak dana salah. Jadi dana pendidikan itu. Jadi memang sangat minim sekali untuk perguruan tinggi itu. Makanya ruhnya itu adalah ingin berkualitas tapi harus mandiri kampus itu. Makanya PTNBH. Nah, yang menjadi problem adalah PTN yang masih BLU. Dipaksakan untuk mandiri tapi ternyata memang tidak bisa karena tidak punya inovasi untuk mencari ceruk dana dari yang lain-lain, misalnya kerjasama, penelitian, dan ini nggak bisa, akhirnya membebankan ke mahasiswa lewat UKT itu. Nah, kalau di beberapa kampus yang sudah PTNBH misalnya ada banyak nih di IPB misalnya kan kampus lu ya? Kampus aduh jangan disebut. Kalau bilang kampus gak mau itu. Misalnya di IPB itu kan dia kerjasama untuk membangun gedung, kuliah dan lain dengan perusahaan-perusahaan kan, misalnya apa tuh? CSR gitu ya? CSR ya dengan Tanoto dan lain-lain. Nah, penelitian juga dan lain-lain. Nah, di kampus-kampus yang tidak memiliki kapasitas untuk bekerja sama dan lain-lain itu akhirnya membebankan semuanya operasional pendidikan itu dengan UKT yang lagi-lagi membebankan orang tua nih. Sebagai orang tua nih, meskipun nanti lama-lama akan kuliah nih anaknya, pasti akan mahal nih apalagi anak lu 2 ya Man? Tahu nih 10 tahun kemudian udah mahal kali ya. Dan masih kerja tempo lagi lu ya. Dan tidak semua mahasiswa itu tepat pada golongannya gitu. Tepat ditempatkan pada golongannya. Misalnya orang tua yang seharusnya kurang mampu itu dia ada di golongan menengah yang ke atas. Ya 3 lah minimal kan. Bahkan ada PNS yang golongan, mohon maaf ya, paling rendah itu juga karena sudah masuk PNS kan nggak boleh masuk kategori 1 dan 2. Artinya minimal dia startnya di 3 begitu. Dan itu kan cukup berat.
Apalagi kalau misalkan anak dia bukan hanya satu kan, bisa 2, 3 dan mereka lagi bareng-bareng tuh masuk kampus tuh, lagi kuliah semua tuh. Kebayang tuh pusingnya bagaimana tuh orang tua tuh. Yang mahasiswa itu. Nah, Cica punya ceritanya ya, yang verifikasi. Gimana Cica kan menulis nanti ini di tulisan soal mahasiswa, dinamika di mahasiswanya sendiri nih. Nah, terjadi di banyak kampus ya, termasuk di UNRI ya. Ketika kemarin ya Wan, kita ngobrol dengan mahasiswa UNRI. Ya, ketua presiden BEM UNRI begitu ya, bahwa ada sekitar 50 sampai 60 mahasiswa, calon mahasiswa baru UNRI yang mengundurkan diri gara-gara kenaikan UKT di kampusnya gitu ya. Jadi dia sudah diseleksi, sudah diterima, ternyata ada kenaikan yang signifikan. Mereka taunya kan ya UKT yang berlaku yang lama gitu kan, tarif yang lama, ternyata ini berlaku tarif UKT yang baru gitu. Kemudian setelah diverifikasi, BEM itu membantu memverifikasi apakah 50 orang ini betul-betul adalah calon mahasiswa baru yang tidak mampu. Dari verifikasi itu kemudian ketemulah sekitar 20 mahasiswa itu seharusnya dia masuk pada golongan yang golongan rendah atau golongan 1 sampai golongan 2 itu gitu. Dan kemudian dibantulah oleh BEM ini untuk diadvokasi lah ya, untuk diturunkan golongannya atau kemudian dicarikan donatur untuk membiayai UKT ketika dia masuk, agar dia tidak putus atau dia tidak dia tidak putus dari kuliahnya. Atau di berita juga rame kan yang dibantu oleh asosiasi petani karet kalau nggak salah tuh gue baca tuh. Oh iya. Nah, ada masalah lagi soal gerakan mahasiswa ini ya. Kan belakangan banyak mahasiswa yang kemudian mengkritik soal kenaikan UKT. Nah, di Universitas Negeri Yogyakarta ini ada 2 cerita. Cerita ini dari Jogja dan dari Jakarta gitu ya. Ada mahasiswa UNY itu yang kemudian dalam tanda kutip ditakut-takuti, diancam gitu, ditarik KIP-nya karena mengkritik soal kenaikan UKT. Ini jadi ketua BEM yang diancam. Ya, salah satunya adalah pengurus BEM lah ya, pengurus BEM di UNY gitu ya. Nah, pengurus BEM ini berkontak atau meminta bantuan dengan petinggi atau pejabat di Komisi Pendidikan DPR gitu. Nah, seorang pejabat DPR ini kemudian menunjukkan WhatsApp-nya dari mahasiswa ini gitu. Jadi si mahasiswa ini mengadu bahwa dia mendapatkan tekanan dari kampusnya, KIP-nya akan dicabut karena mengkritik soal kenaikan UKT. Dan mahasiswa itu juga kemarin yang ikut ke Jakarta gitu ya. Ke DPR gitu. Setelah di cross check di Jogja oleh teman kontributor kita yang di Jogja, ternyata memang betul mahasiswa itu memang mengalami semacam tekanan intimidasi lah ya dari pihak kampus karena menyuarakan kenaikan UKT. Nah, BEM-BEM di berbagai kampus ini sekarang sedang menggerakkan sebuah kampanye begitu untuk mendesak agar Kemendikbud membatalkan Permendikbud nomor 2 tahun 2024 dan mendesak agar kampus-kampusnya tidak menekan atau mengancam mahasiswa-mahasiswa yang mengkritik soal kenaikan UKT itu. Ini pola-pola lama yang digunakan ya waktu mahasiswa menolak Cipta Kerja, pelemahan KPK, mereka juga di-doxing kan, terus di-hacking segala macam. Yang sekarang bahkan lebih gila lagi ya. KIP-nya mau dicabut. KIP beasiswa buat mahasiswa itu loh yang mau menempuh pendidikan tinggi kan. Artinya dia pengen mengubah nasib dia, pengen mengubah nasib keluarga dia kan, dan bahkan negara pun mengkat itu. Gila banget. Nah, tadi kan lu ngejelasin bahwa mahasiswa curhat lah ke pimpinan komisi soal KIP gitu ya. Nah, ini yang gue dengar juga kemarin sempat ramai kan bahwa anggota DPR dituduh jual beli KIP begitu. Nah, ini kan bagian Erwan yang nulis tuh. Kemarin yang nuduh si Billy Mambrasar itu kan. Nah, gimana penelusuran lu, Wan? Ya, sebetulnya ini ya, kan KIP itu ada 2 ya, ada beberapa jalur lah. Ada KIP reguler itu biasa, dan ada KIP aspirasi namanya. KIP aspirasi inilah yang membuat rame ini, yang omongan Billy membuat rame ini kan, KIP aspirasi. Nah, KIP aspirasi ini diberikan kepada anggota dewan sebetulnya wewenangnya untuk mengusulkan mahasiswa yang berhak mendapatkan KIP dengan kriteria tertentu. Nah, dasarnya ini adalah Permendikbud 10 tahun 2020. Setelah gue baca, ternyata sebetulnya tidak ada letter luck bahwa anggota DPR atau DPD itu bisa mengusulkan penerima KIP ya.
ternyata di pasal yang disebutkan itu pemangku kepentingan yang peduli terhadap pendidikan. Nah, jadi umum sekali. Jadi sebetulnya ya bisa, mungkin kalau misalnya ada NGO yang peduli pendidikan juga bisa menyalurkan KIP. Yeah. Cuma ini kan seperti untuk kuota ya, anggota DPR untuk memberikan KIP aspirasi ini. Dan kebanyakan memang di Dapil, Sen. Ya kan, dan kebanyakan memang Komisi 10. Itu untuk kepentingan elektoral ya berarti ya? Ya pastinya lah, tidak akan jauh dari situ ya. Meskipun ya anggota DPR banyak yang membantahnya kan. Tapi mana ada sih yang tidak ada kepentingan di balik itu ya. Untuk elektoral pasti ada. Temuan lu satu anggota DPR bisa dapat berapa ratus KIP? Beda-beda ya. Beda-beda bener. Misalnya ada yang 500. Terus kemudian tadi juga ada cerita dari Unimuda, Universitas Muhammadiyah Sorong. Nah ini ada seorang anggota DPR dari Golkar, disebut saja ya. DPRD atau DPR RI? DPR RI, Robert Kardinal itu. Komisi Pendidikan juga dia. Komisi 10 ya, Komisi Pendidikan. Kalau tidak salah setahunnya itu bisa sampai 100, ada 150 untuk ngasih KIP ya. Kira-kira itu. Jadi memang beda-beda gitu loh. Ada yang sampai 500. Ada yang infonya sampai 4.700. Oh, yang ngomong di itu, jelasin dong yang ngomong di rapat kemarin itu. Iya, ada yang ngomong 4.700 kan. Nah, itu wah luar biasa gitu loh. Sementara kan kuota KIP kuliah ini sekitar ada 900 ribu sekarang itu. Nah, dibagi dua, antara reguler dan KIP aspirasi. Gue juga ngobrol sama Andreas Parera ya. Dia anggota Komisi 10 juga dari PDIP. Dia cerita memang membantu, bahasa dia membantu sekitar 500 mahasiswa untuk mendapatkan KIP. Tapi dia di dapilnya dia tuh akreditasi kampusnya kelasnya kelas C dan B gitu ya. Ini dapil NTT kan? Dapil NTT. Nah, dia bilang proses-prosesnya cukup ketat gitu. Gimana misalnya? Misalkan mereka pakai Dapodik kan, data pendidikan dari Kemendikbud gitu, di situ masukkan segala macam, lalu dari DPR ini memang membantu Kemendikbud supaya dapat, tapi dengan syarat lu harus memenuhi persyaratan-persyaratan. Apa namanya, lagi-lagi lu golongan nggak mampu maupun atau misalkan lu berprestasi dan seterusnya. Dan dilihat juga lu dapat ganda nggak nih, pernah dapat beasiswa yang lain apa enggak begitu. Dan kenapa kalau menurut anggota dewan juga kenapa mereka dapat itu, karena dulu kampus-kampus banyak yang nakal soal KIP gini, ada juga memperjualbelikan, ada juga misalkan nih kolega-kolega di pejabat-pejabat kampus yang dapat beasiswa, makanya anggota DPR diberikan tuh lah kuota-kuotanya begitu, Cak dan Wah. Nih gue mau nyambung soal Unimuda tadi. Jadi di Unimuda ini menurut rektornya ini beda nih cara seleksi KIP aspirasi ini. Jadi Robert Kardinal ini menyerahkan full langsung ke kampus. Jadi mereka bilang bahkan Robert Kardinal juga gak tahu siapa penerimanya. Tapi ketika misalnya pelulusan, Robert Kardinal datang. Lalu kemudian menyampaikanlah sesuatu kira-kira gitu. Jadi nggak mau ribet pendataan itu tuh. Beda dengan Andreas kan. Andreas itu malah diseleksi oleh timnya sendiri kan. Karena memang punya pengalaman dengan kampus yang tidak baik ya. Apa tuh pengalaman kampus dengan tidak baik itu? Ya itu tadi, misalkan ada pejabat-pejabat di kampus yang anggota keluarganya gitu dapat beasiswa, padahal kan mereka dianggap kategori mampu begitu. Makanya ada betul. kasus seperti itu begitu. Nah, di sisi lain ini ada cerita juga nih dari rektor ini. Jadi ada banyak juga kampus yang udah deal-dealan dengan anggota dewan. Misalnya nih anggota dewan memberikan kuota berapa. Anggota dewan ini minta feedback. Nah, lu ngasih ke gua berapa? Nah, itu ada cerita kayak gitu, tapi bukan di daerah Papua. Di daerah-daerah lain. Nah, ini yang Sumatera tuh katanya. Daerah ini Sumatera tuh. Rasanya perlu ditelusuri lebih lanjut ya. Berarti jalur komunikasi informal dong ya? Iya, benar. Itu. Ya, sebentar lagi ada investigasi ya soal pendidikan juga kan. Mau terbit kita itu ya. Undang apa? Kawan kita yang menginvestigasi. Raimundus Rikang. Soal komersialisasi pendidikan ini tadi gue juga wawancara ya Bu Ledia tuh anggota Komisi 10 dari PKS. Dia cerita untuk PTN sama BLU itu yang anehnya adalah dikenakan pajak oleh pemerintah. Nah, makanya itu disebut juga kok ini aneh. Ini lembaga pendidikan segala macem, mereka dikenakan pajak yang lumayan besar begitu. Ada aturannya dirjen berapa begitu. Nanti bisa baca di laporan majalah Tempo yang lebih lengkap. Ada pajak ini begitu. Nah, itu juga dia juga jadi aneh, kok negara sebegitu aneh banget ya. Apalagi soal untuk
pendidikan tinggi kan tadi Erwan sebut 0,9% dari 20% atau enggak total APBN ya. Dan juga dana-dana pendidikan itu bukan pure untuk beasiswa murid ya, tapi ada dana BOS, gaji ini, pembangunan ini dan seterusnya gitu. Ya, dan memang ini problemnya adalah pendidikan tinggi itu tersier. Memang benar sih menurut undang-undang, betul kan? Betul. Tapi kan menurut ada undang-undang. menurut undang-undang, tapi ada banyak negara yang contohnya berhasil gitu. Mana tuan? Misalnya Jerman dan lain-lain negara-negara Skandinavia yang memang seluruh pendidikan itu gratis, bukan hanya jadi 16 tahun ya, gratis. Gue membayar. Dan itu berkualitas. Coba kalau misalnya kita lihat sekarang misalnya PTNBH mana sih? IPB, ITB, UI. Coba lihat rankingnya di ranking dunia. Ada gak yang nyampe 10 besar? Kalau ada kan? Kalau dibalik ada tuh. Dari 10 besar. Artinya sebetulnya ini harus dikoreksi PTNBH ini ya. Jadi ternyata selama lebih sekitar 10 tahun lebih ternyata ya pendidikan kita ini nggak berkualitas dilihat dari indeksnya saja. Betul. Ya, betul. Dan menjadi sorotan juga adalah soal ini dana pendidikan kan besar ya. Lu tiap tahun 20%. Andaikan Dari APBN ya. Andaikan lu APBN lu aja kan 2.000 triliun, andaikan ya. 20% dan 400 triliun. Lu kali 10 tahun 4.000 triliun. 4.000 triliun masa lu sekolah masih ada yang gentengnya bocor, Bos. Pasti kan, dan juga banyak juga kasus-kasus korupsi yang muncul di sektor pendidikan kan. Betul, ya. Aduh, Indonesia. Tapi nanti makan siang gratis berdampak nggak ke dana pendidikan? Katanya mau ini ya. Apa? Lewat dana bos-bos gitu. Bukan. Husein silakan menjawab. Ya, jadi MSG ini, MSG, Micin. Kata Uncle Pram, program Micin ini kan memang di Kemendikbud juga sedang menyisir tuh anggaran-anggaran yang bisa dimaksimalkan untuk program pemerintahan baru. Jadi nggak spesifik program makan siang gratis, tapi program pemerintahan baru begitu. Itu mereka lagi proses penganggaran ini kan bulan Mei ya. Mei, Juni, Juli, Agustus kan lagi prosesnya RAPBN begitu ya. Itu lagi digodok oleh mereka, dan mereka khawatir dengan adanya program itu juga ya memotong yang prioritas-prioritas lainnya begitu. Ya, termasuk dana pendidikan. Termasuk. Pastilah. Nah, di tangan Nadiem kan juga sempat rame ya. Ini untuk konteks di pendidikan tinggi ya, misalkan kayak guru besar, terus dokter honoris causa maupun jurnal misconduct gitu ya, Cak ya. Lu yang nulis nih, coba jelasin, Cak, gimana, Cak, waktu itu? Ya, jadi memang ada berbagai masalah di pendidikan tinggi, salah satunya academic misconduct gitu. Apa itu academic misconduct? Jadi ini semacam kejahatan akademis gitu yang dilakukan oleh dosen atau guru besar gitu yang ada berbagai modus ya, ada yang kemudian memalsukan jurnal gitu ya, dalam arti membeli jurnal dengan jurnal yang sudah ada, kemudian dibeli untuk kepentingan menjadi rektor, menjadi wakil rektor, atau untuk menjadi guru besar gitu ya. Ada juga yang sebetulnya dosen atau guru besar ini tidak mengerjakan sendiri, tapi mahasiswanya yang mengerjakan, tapi kreditnya atas nama dosen atau guru besarnya. Ya banyak ya yang sudah kita tulis. Ada wakil rektor di salah satu kampus di Surabaya begitu, yang belakangan kemudian pejabatan wakil rektornya itu dikaji kembali gitu ya. Kemudian ada juga dosen yang menerbitkan ratusan jurnal dalam 1 tahun, tapi ternyata jurnalnya itu tidak murni atas penelitian sendiri gitu. Jadi membeli jurnal di luar negeri, dan dalam ekosistem pendidikan itu masuk dalam kejahatan akademis gitu ya. Jadi ini sebetulnya salah sistem ya, kan para dosen dipaksa memenuhi sistem kredit mereka, lalu faktanya tadi Cica jelaskan banyak yang lu gila lu nulis jurnal setahun 100 kali itu atau puluhan kali juga aneh kan. Kapan penelitiannya, kapan segala macam. Gue juga pernah ingat tuh nulis soal anaknya Ma'ruf Amin, Wapres, yang di Surabaya UNESA gitu kan. Dia juga menjadi sorotan koalisi yang memantau pendidikan. Itu kok nih tiba-tiba nulis jurnalnya tuh bisa puluhan dalam setahun begitu, dan dia juga jarang ngajar. Ujuk-ujuk jadi guru besar dan jadi wakil rektor di sana begitu. Itu cukup menimbulkan kegaduhan kan. Dan ini yang menjadi problem ya, kualitas pendidikan kita ini sangat-sangat bermasalah. Nambahin soal motif tadi ya, Sen ya, academic misconduct ini kenapa terjadi? Bukan hanya karena dosen ini dikejar kredit, tapi juga karena biasanya gaji dari dosen atau akademikus lah ya di kampus-kampus negeri itu tergolong rendah dibandingkan dengan
kampus-kampus lain, kampus-kampus di negara lain gitu. Nah, itulah yang membuat kemudian dosen-dosen ini mengejar insentif dari terbitnya jurnal-jurnal gitu. Makanya jurnal itu yang diterbitkan itu jumlahnya banyak karena satu jurnal itu kampus memberikan insentif kepada dosen bernilai jutaan sampai puluhan juta untuk satu jurnal gitu. Jadi ada motif ekonomi juga, bukan hanya mengejar kredit dan jabatan di kampusnya, tapi juga dan golongan tentu saja, tapi juga ekonomi. Wow. Sikap Tempo gimana, Wan? Kan di rapat tuh ada rekam opini dan nanti juga ditulis dalam opini Tempo kan. Ya, intinya paradigma Nadiem terkait dengan pendidikan ini sebetulnya keliru ya. Apalagi mau mengkapitalisasi pendidikan tinggi. Jadi ada banyak kasus di Jerman sendiri itu gratis tapi kualitas pendidikannya bagus. Nah, ini ingin dikapitalisasi dengan menaikkan UKT, tapi ternyata memang setelah evaluasi PTNBH ini beberapa tahun kan tidak bagus juga kualitas pendidikannya. Artinya ini yang menjadi problem kira-kira gitu. PTNBH-nya ini yang menjadi problem. Dan Tempo menganggap persoalan UKT ini menunjukkan Nadiem ini gagal mereformasi pendidikan, terutama pendidikan tinggi. Dan Nadiem menilai perguruan tinggi ini seperti perusahaan, itu yang menjadi problem. Ya, seperti startup ya. Oke, saksikan terus Bocor Alus Politik di YouTube Tempo.co dan kalian juga bisa dengarkan di Spotify Bocor Alus Politik. Bye-bye. Bye. Sampai jumpa.